Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Udah lama banget ya saya nggak update tentang motor Supra X125 FI ku ini, cuy. Sebelumnya mohon maaf jika rada rame ya, karena di sini aku bikin videonya itu pas malam takbiran ya. Jadi kita ngobrolin tentang motor Supra X125 FI ku ini sambil dengerin orang takbir ya, supaya hati kita itu adem dan ayem. Nah, langsung aja ke videonya ya. Di sini kenapa saya bongkar? Sebenarnya sih nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Cuman beberapa hari ini kurang enak aja, jadi ada yang ganjel gitu. Terus kemarin aku bongkar untuk ngecek aja, ngecek di bagian headnya apakah ada masalah. Ternyata nggak ada masalah. Jadi mumpung saya bongkar, nah di sini saya bersihkan juga, cuy. Saya bersihkan di bagian klep-klepnya. Di sini juga saya apa namanya, bikin chrome ya, atau bikin halus banget supaya lebih tahan ya, karbonnya itu atau bekas pembakarannya itu nggak gampang nempel di bagian nikelnya. Karena kemarin beberapa bulan aja aku lepas tadi itu udah banyak item-item gitu nempel, karena ya sebelumnya kan nggak aku alusin kayak gini atau nggak aku bersihkan sampai mengkilap kayak gini, cuy. Jadi otomatis gampang banget sisa pembakaran nempel di bagian klepnya ini. Nah, kalau kita bersihkan kayak gini, ini tadi aku pakai autosol juga, kemungkinan ya ini lebih awet. Dan misalkan kalau ini kotor itu gampang lepas, cuy. Jadi mungkin kena pembakaran atau kena RPM tinggi itu biasanya lepas sendiri terus kebuang di bagian ini, eh, X ya, atau ke bagian knalpot gitu, cuy. Nah, supaya nggak salah paham, di sini aku bukan teknisi handal ya, cuy. Jadi di sini itu saya benar-benar belajar. Nah, belajar itu dari mana? Saya belajar itu dari YouTube, dari teman-teman. Pokoknya ya sama-sama belajar lah. Jadi saya belajar terus saya praktekkan ya. Jadi di sini saya nggak apa ya, nggak sok pinter. Ya memang saya nggak ngerti apa-apa, cuy. Dan di sini juga saya bukan lulusan teknisi mesin ya. Jadi ini benar-benar real otodidak ya. Kita belajar dari YouTube, terus kita praktekkan langsung supaya kita tahu. Nah, kalau kita cuma lihat aja tapi nggak praktekkan ya kapan bisanya gitu loh. Jadi caranya ya praktek di motor kita sendiri, cuy. Kalau kita udah praktekkan otomatis kita udah tahu gimana caranya gitu. Jadi intinya di sini saya bukan apa ya, ngajarin, nggak sama sekali, karena di sini juga saya belajar. Dan di sini juga saya belajarnya ya dari YouTube, dari teman-teman. Pokoknya intinya belajar lah, dan aku praktekin langsung. Dan setelah aku praktekin aku share ke kalian supaya kalian tuh nggak sampai salah gitu, cuy. Karena ya saya beberapa kali salah. Salah contohnya salah pemasangan sampai ada yang ketinggalan, pokoknya nggak karu-karuan lah, namanya juga belajar kan ya. Nah, di sini jadi di sini benar-benar saya nggak niat ngajarin ya, pokoknya sama-sama belajar lah gitu sih. Nah, di sini kebetulan saya bongkar. Di sini kemarin aku tanya ke teman, enaknya diapain ya headku ini ya gitu. Terus kata temanku coba papas aja. Karena kan kompresiku kan masih ya kisaran 10 lah, masih rendah sih, belum tinggi. Jadi daripada kamu beli seher, sebenarnya untuk mapas headnya ini sayang banget ya, karena ini setelah kita papas itu nggak mungkin bisa dikembalikan lagi, cuy. Ya mungkin ini cara yang mahal buat naikin kompresi ya, setelah cara ganti piston yang ngedom ya. Jadi daripada aku ganti piston ya mending ini aja lah. Lebih simpel, lebih gampang juga sih, karena kita tinggal bawa ke tukang bubut aja udah beres. Tarif bubutnya juga cuman berapa tadi ya, 30 ribuan kalau nggak salah ya. Sama ini bikin nut. Nah, nutnya ini aku bikin 0,3, dan ini juga kata temanku bikin 0,3 aja. Terus di bagian squeeze-nya juga bikin 7 derajat aja supaya padat gitu. Terus di bagian sini kita papas 0,5 tadi gitu. Apakah mentok? Seharusnya sih nggak mentok ya, karena ini cuma 0,5, dan ya mau gak zaman sih. Jadi ya sekalian aja tadi bongkar. Nah, dan ini aku porting juga, cuy. Jadi ya iseng aja sih portingnya. Jadi bukan bener-bener paham soal porting, enggak. Cuma di sini aku cuma ngalusin aja sih itu. Nah, jadi enggak bener-bener aku lebarin gitu, enggak, cuma tak bikin halus aja supaya bahan bakar masuk dan bahan bakar keluar itu lebih lancar aja sih. Bentar, yang X ini
supaya lancar keluar masuknya. Tuh, udah. Nah, selanjutnya di sini aku mau ganti part juga karena menurutku untuk per klep yang kemarin itu terlalu keras ya, dan aku rasa pokoknya terlalu keras aja sih, nggak tahu ngefeknya tuh di mana kalau per klep terlalu keras itu. Pokoknya intinya aku nggak nyaman aja sih pakai per yang ini bener-bener keras banget loh, keras banget ini. Nah, ini yang per yang terakhir aku pakai ya, per Swedia yang harganya 40.000 yang ukurannya 3,4, sekarang nyusut jadi berapa ya, 3 nyusutnya banyak banget, tinggal 31,5 loh, anjir lah. Ini sebelumnya itu 34, makanya beberapa bulan ya, baru beberapa bulan aja sih udah nyusut 2,5 2,5 mili, lumayan banyak banget nyusutnya. Dan ya namanya period murah sih, jadi itu wajar banget. Makanya di sini aku gantinya pakai per apa nanti kita bahas. Dan ini per yang sebelum ganti ini. Nah, ini per Swedia juga, cuman ukurannya 32 mili ya kalau nggak salah. Ini sekarang nyusutnya ke berapa nih? Ini lebih baik yang ini daripada yang itu. Ini nyusutnya cuma 0,5 tuh, padahal pemakaiannya tuh lebih lama yang ini cuy. Ini nyusutnya cuma 0,5, ini belinya aku 3,2 ya, 33,2 cm atau 32 mili ya tuh. Ini sekarang tinggal 31,5, jadi ini lebih baik yang ini, padahal ini harganya lebih murah. Ini aku beli cuma nggak sampai 30 sih, 20 berapa gitu loh, anggap aja 30.000 lah. Ini lebih murah, cuman ini lebih awet, nggak nyusutnya. Ini cuman anggap aja nggak nyusut lah, ini cuma 0,5 aja kan nyusutnya. Kalau yang ini 2,5 sih, padahal aku pakai baru beberapa bulan aja kan. Yang mungkin karena harga itu memang nggak bohong sih. Terus di sini untuk penggantiannya aku ganti pakai per Shogun. Kenapa saya pakai per Shogun? Nggak tahu sih kenapa. Ya karena referensi dari YouTube aja sih. Untuk per Smash kan kemarin kita udah pernah pakai ya. Terus sekarang kita coba pakai yang per Shogun, katanya sih ini untuk liftnya bisa dipakai di Noken As yang liftnya lebih tinggi gitu. Jadi maksimalnya bisa sampai 9 mili katanya sih di YouTube gitu. Jadi makanya aku pilih yang ini, dan untuk diameternya juga gede. Nah, diameternya dalamnya itu 17,5, otomatis masuk di bagian, nah 17,6 masuk di bagian tatakan sini. Tatakan tuh dalam itu pas. Kalau yang ukuran 32 ini tuh ngepasin gitu, jadi rada sesek gitu cuy. Tuh rada apa ya, ngepasin gitu loh, jadi rada kecilan karena diameternya cuma berapa nih, 6,1, minimal 6,5 lah, atau 16,1 ya, minimal 16,5 atau 17 lah untuk bisa masuk ke bagian tatakan per klep yang bawah. Yang atas juga sama sih, rada seret lah, agak seret tuh, dia nggak bisa masuk kan tuh, harus ditekan lebih dalam lagi supaya bisa masuk. Ya bisa masuk sih, cuman ya rada maksa gitu sih. Nah, untuk yang per klep Shogun, nah alasannya kenapa? Nah, untuk alasannya sih aku yang ngikut di YouTube aja sih, katanya ini bagus dan jaraknya juga renggang sih. Nah, karena jaraknya renggang gini otomatis liftnya kan lebih panjang ya cuy ya. Dan untuk ukurannya ini sebenarnya terlalu pendek ya. Ukurannya bawaan Shogun itu 3 berapa sih ini? 3, anggap aja 3,1 lah. Nah, anggap aja 3,1 lah. Dan supaya ini bisa lebih tinggi, kita harus ngakalin. Nah, ngakalinnya gimana? Di sini tadi aku bukan beli sih, bikin ya di tukang bubut ya. Ini ring apa nih? Apa sih? Pokoknya ring lah, ring buat nahan di bagian atas ini supaya lebih tinggi. Kenapa saya bikin ring? Nah, ini kalau terlalu pendek takutnya nanti tekanannya tuh kurang, dan nanti malah apa ya, ngompos atau apa sih, karena kurang keras gitu loh. Jadi di sini, jadi sebenarnya ini pernya itu lebih keras daripada standarnya ya, karena ukurannya terlalu pendek. Jadi nekannya itu kan kurang, jadi otomatis kurang keras. Nah, untuk ngakalinya ya kita tambahin ini spacer gini. Ini aku bukan ngakal sih, bikin di tukang bubut tadi itu berapa, 50.000 lah dua ini. Dan di mana sih satunya? Nah, nih 50.000 dua. Dan ini juga apa ya, rapi banget sih pengerjaannya. Ini bahannya juga bagus sih, bukan bahan yang kayak besi murah gitu, enggak, jadi kayak kuningan gitu bikinnya. Jadi tadi ini mapas headnya ini tadi
ya, mapas head sama bikin ini itu totalnya 85.000 tadi. Lebih hemat sih daripada kita beli punyaan merek itu 100.000 tuh dapat, ya memang dapat 6 PC sih, cuman ya terlalu mubazir lah, terlalu mahal. Jadi kita bikin ke tukang bubut supaya lebih murah. Jadi nanti ini ditaruh di bagian atas ini, nah gini, terus di bagian sini tes. Nah ini pas banget, jadi nggak goyang karena ini kan bikinnya tuh bener-bener sesuai dengan topinya ini cuy, tuh pas kan. Jadi kalau kita pakai spacer ini aku bikinnya tadi kan 2,5 ya, aku minta kok di 2,5. Kenapa? Karena ya saya rasa 2,5 itu cukup. Panjangnya berapa nih? Totalnya berapa sih? 33,5 lah. Nah, kenapa saya bikinnya itu 2,5 untuk spacernya, karena ya menurutku ini yang dibutuhkan gitu loh. Karena ini kita pasti per baru itu pasti akan nyusut nanti ya, mungkin 0,5 atau 1 mili pasti nyusut. Karena ini per originalnya mungkin ini penyusutannya tuh nggak separah yang per yang merek-merek kayak gini, Swedian. Ya walaupun soal harga sih untuk per original Shogun ini murah, cuma 30.000 dapat 2 piece. Sebenarnya ada per kecil ya di bagian dalamnya. Cuman nggak aku pakai karena itu nggak apa ya, nggak butuh sih, karena ini udah cukup keras juga. Kalau misalnya kita tambah per yang kecil nanti takutnya mentok ya, karena per kecilnya itu kan teksturnya rapat ya, jadi nggak perlu kita pakai aja karena takutnya nanti mentok. Nah nanti jadinya kayak gini cuy, gitu. Jadi di sini ini udah 3 hari sih nggak aku pasang-pasang. Pertama aku ini bubutnya tadi tukangnya tutup karena hari Jumat, dan ini hari Sabtu baru selesai. Sebenarnya nggak lama sih, 2 jam tadi, 2 jam udah selesai. Cuman karena orangnya kemarin tutup Jumat jadi belum selesai. Terus apa namanya, part yang belum datang juga ada sih. Aku beli di Shopee Silk Lab ya, Silk Lab harganya cuma 5 ribuan. Sekalian bongkar sekalian ganti lah, Silk Lab gak mahal kok, cuma 5 ribuan. Aku beli 2, udah 3 hari juga nggak datang. Jadi ini nungguin Silk Lab datang. Nah setelah itu kita pasang, dan ini headnya juga udah aku bersihkan sih, tuh ya lumayan bersih lah. Dan packingnya juga aku ganti, packingnya aku pakai merek TGP ya, cuma 10 ribuan. Sekalian bongkar tuh sekalian ganti-ganti semua lah yang perlu kita ganti, daripada kita pakai apa namanya, apa sih itu packing second ya kan. Nanti takutnya nggak pas, terus malah ngobos, itu kan malah bongkar-bongkar lagi cuy. Jadi lebih baik kita belikan dan kita pasang yang baru gitu sih. Jadi untuk sekarang sih tinggal nunggu Silk Lab-nya aja, jadi nanti tinggal pasang gitu. Jadi untuk kesimpulannya di sini kenapa saya bongkar ya, nggak kenapa-napa sih, cuman pengen bersihkan sekalian upgrade headnya aja. Untuk portingnya juga, porting apa sih, nggak aku porting kok, cuman ya tak halusin aja tuh. Jadi nggak apa ya, nggak maksimal, tapi ya saya rasa udah cukup lah, kita halusin aja. Lagian saya nggak ada pengalaman buat morting, jadi daripada salah kan tuh, cuman aku halusin aja sih, daripada salah nanti malah ngempos. Ya mending kita biarin aja lah, karena upgrade-nya juga cuman 5 cc, jadi kita halusin aja, seharusnya udah cukup. Nih klepnya ini bener-bener halus banget tuh tuh jangan bisa ngaca cuy tuh. Jadi ini insya Allah bakal lebih awet lah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video tentang motor Supra X125 Fi saya ini cuy. Jadi untuk update kali ini head ya kita papas, terus kita ganti brake klep juga pakai punyaan brake klep Shogun ya, yang dimana yang ditambahin dengan ini ring nih. Nah gitu. Untuk enak nggak enaknya ya ditunggu aja nanti setelah kita pasang, nanti pasti bakalan saya update juga ya. Dan mohon maaf buat kalian yang menantikan video test ride-nya. Nah di sini aku belum bisa test ride karena kendala dari itu ya, GoPro aku nggak ada GoPro, dan tentunya susah kalau kita cuma naik motor satu tangan ya. Jadi kita nunggu nanti ada GoPro-nya baru kita bakalan bikin motor vlog ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan support terus, dan
dan support terus channel ini supaya saya lebih semangat buat videonya, bakalan lebih sering update tentang motor Supra 125 Fi ini cuy. Oke, saya Sugeng Tuso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.